Kopi Al-Asran, kopi kesehatan untuk mengatasi permasalahan suami istri ketika melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kita ngaji kembali insya Allah kitab yang dikaji yaitu kitab Nasaihul Ibad. Jika kita mengaji kitab Nasaihul Ibad, maka yang harus kita siapkan sih sebetulnya bukan hanya sekedar telinga saja sih ya, tetapi hati kita juga disiapkan. Karena ilmu Nasaihul Ibad ini adalah ilmu yang memang harus kita tafakuri di dalam ilmu Nasaihul Ibad ini. Karena banyak sekali makalah-makalahnya, pepatah-pepatah hidup yang tentu sangat kita butuhkan di dalam menggapai rahmatnya Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wal maqalatu tsalitsatu wal 'ishruna. Tidak terasa ya, sekarang sudah makalah yang ke-23. Qila diceritakan harakatut ta'ati, bahwa gerakan ta'at itu dalilul ma'rifati, menunjukkan akan kema'rifatan. Kama anna harakatal jismi dalilul hayati, dan gerakan tubuh itu menunjukkan akan kehidupan. Ya, segitulah ini kata mutiara pepatah yang disampaikan oleh ulama yang mengarang ini kitab Nasaihul Ibad. Kurang faham. Baik, di sini ada maknanya. Wal ma'na, dan maknanya anna ityanal abdi ta'ata lillahi ta'ala, bahwa sesungguhnya perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu alamatun, itu merupakan tanda. Tanda apa? Ala ma'rifatihi lillahi, kema'rifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kathurat, apabila banyak apa at-ta'atu, taat kita, kathurat al-ma'rifatu, maka akan banyak pula ma'rifat kita kepada Allah. Dan apabila sedikit, ya qallat, maka sedikit pula. Li'anna dhahiru mir'atul batini, karena sesungguhnya zahir itu merupakan cerminan dari batiniyah kita. Itu udah maknanya. Selesai apa yang disampaikan di dalam ini kitab Nasaihul Ibad. Aduh, masih agak kurang paham nih, meskipun udah dibacakan akan makna dan maksudnya. Baik, insya Allah sedikit Teteh akan lebih lebih sedikit memperjelas akan isi makna dari kandungan ini. Ini referensi barusan ada dikatakan bahwa ada makna ma'rifat, ya, bahwa sesungguhnya perbuatan taatnya seorang hamba kepada Allah, sekali lagi ya, perbuatan taat. Kalian apa itu artinya taat? Kalau secara pendek, secara bahasanya taat itu adalah turut. Ya, artinya taat itu adalah turut. Jadi kalau misalkan ada seorang bapak memerintah kepada anaknya, "Nak, tolong ambilin handuk," misalkan. Anak kita menuruti apa yang diperintahkan oleh kita orang tuanya, membawa anduk kepada kita, membawa handuk. Itu anak sudah taat, sudah turut. Apakah terlihat ketika anak tersebut mengambil itu handuk yang diberikan kepada kita? Terlihat. Itu bisa dikatakan di dalam itu taat, bisa dikatakan ibadah zahiriyah. Dan ada yang lebih dalam dari taat, itu adalah hurmah. Sedangkan hurmah itu adalah ibadah batiniyah. Jadi tingkatan hurmah itu lebih tinggi daripada tingkatan taat. Orang yang taat belum tentu hurmah, tetapi orang yang hurmah sudah pasti taat. Seperti itu. Nah, jadi perbuatan seseorang hamba yang taat, yang turut ke atas perintah Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan tanda atas kemakrifatannya. Baik, sedikit aja ya mengelupas akan taat ini. Coba kalimat tauhid la ilaha illallah, kalau kita hitung
itu kalimat tauhid la ilaha illallah itu terdapat 12 huruf. Ya. Ini diterangkan di dalam kitab Kasyifatus Saja, yang mana 12 huruf itu mengandung makna, mengandung arti. Dari 12 huruf itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagian ada yang dikatakan dengan ibadah zahiriyah, artinya zahiriyah yang tampak jelas oleh kita, dan 6 bagian lagi itu adalah ibadah batiniyah, ibadah yang tidak terlihat oleh kacamata kita. Yang mana 6 ibadah zahiriyah? Yang pertama itu adalah bab toharah. Apa itu toharah? Toharah itu adalah bersuci. Ya, berarti ini adalah menunjukkan ilmu tentang fikih. Ya. Sedangkan toharah itu adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Toharah. Contoh, Allah memerintahkan kepada kita sholat. Sholat yang bagaimana? Bukan hanya sholat yang sembarang sholat. Kalau sholat sembarang sholat, anak TK juga bisa. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah di sini, kalau misalkan masih secara zahiriyahnya, artinya sholat secara zahiriyahnya itu adalah sholat yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmu fikihnya. Itu masih zahir sholatnya. Nah, tidak syah sholat kita kalau kita tidak berwudu. Tidak syah berwudu kita kalau tidak menggunakan air. Karena air itu merupakan alat bersuci. Maka pantas dan wajarlah kalau ibadah yang pertama kita harus mengetahui bab bersuci. Yang lebih spesifik, lebih dalam, yang pertama di dalam ilmu fikih, yang pertama kali yang harus kita ketahui itu adalah bab apa? Al-ma'u, bab air. Ya. Jadi harus kita ketahui apa saja di dalam air itu. Ada air 2 kula, ada air yang kurang 2 dari 2 kula, ya kan? Ada air mutlak, ada air mutanajis, ada air mustamal, air yang suci, ada yang suci lagi menyucikan, dan ada lagi yang lainnya. Itu semuanya harus kita ketahui. Karena mau bagaimana dikatakan syah sholat kita, tapi kalau kita tidak paham akan bab toharah, akan bab bersuci. Nah, seperti begitu kan? Dan banyak sekali ibadah-ibadah yang lain yang membutuhkan akan bab toharah. Maka pantas kalau misalkan kita membuka kajian-kajian kita preferensi ilmu fikih, maka kebanyakan yang pertama dibahas di dalam ilmu fikih itu adalah apa? Bab toharah. Ya, seperti itu. Jadi itu wajib kita ketahui. Jadi bukan hanya sekedar sholat. Ya. Jangan sampai kita misalkan sekarang yang mendengarkan, wahai para jamaah ibu-ibu yang senang ikut pengajian ke sana, ke sini gitu ya. Pengajian sampai keluar kota sana, keluar kota sini. Tahu-tahu setiap sholat. Ya. Tetapi menggunakan pakaian celana dalam yang ada keputihannya. Ini ibu-ibu berarti nggak paham ilmu fikih. Ya, udah ngaji ke sana ke sini, tetapi setiap sholat kok menggunakan pakaian dalam yang ada keputihannya. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i itu termasuknya adalah apa? Najasah, itu termasuknya adalah najis. Seperti itu. Nah, kemudian ibadah zahiriyah yang kedua yang harus kita ketahui itu adalah ilmu yang berhubungan tentang sholat, dan kita laksanakan sholat, berarti itu adalah ilmu zahiriyah ataupun amal zahiriyah. Ilmu dohiriyah itu salah. Berarti itu adalah amal zahiriyah. Yang ketiganya adalah zakat, terlihat kan? Yang keempatnya itu adalah puasa. Yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Dan yang keenamnya itu adalah jihad. Tapi kan teh, kita sekarang bukan lagi di Palestina teh. Bukankah yang sedang jihad itu sekarang yang ada di Palestina, yang sedang melaksanakan perang? Yang di Palestina itu jihadnya jihad kecil. Jihadnya jihad sughra. Kita, orang sekarang, pada saat ini yang sedang mendengarkan ngaji itu termasuknya jihad kubra. Sekarang teteh yang sedang mengaji ini termasuk jihad kubra.
Bapak-bapak yang keluar dari rumah mencari nafkah untuk kebutuhan, menafkahi kewajiban keluarganya, itu adalah jihad kubra, bahkan jihad yang besar. Ya, jadi yang jihad bukan hanya di Palestina aja, kita juga di sini sedang apa? Berjihad. Itu adalah 6 ibadah zahiriyah. Yang mana keenamnya lagi itu ada yang dikatakan dengan ibadah batiniyah. Mana saja yang termasuk ibadah batiniyah? Ya, berarti ini sudah pada tingkatan hurmah orang tersebut. Yang pertama itu adalah tawakal. Jadi tawakal dulu. Kenapa yang pertama tawakal dulu? Karena tawakal itu adalah menunjukkan bagi diri kita, bagi orang tersebut yang melakukan ikhtiar, yang melakukan usaha. Karena Allah memerintahkan kepada kita, kita diam di muka bumi ini adalah untuk apa? Setiap segala urusan ikhtiar, usaha. Jadi orang yang bertawakal itu artinya bukan orang yang tidak berusaha. Bukan artinya orang yang tidak berikhtiar. Justru orang yang berikhtiar, orang yang berusaha itulah adalah orang yang bertawakal. Dan tentunya ikhtiar tersebut, usaha tersebut yang tidak bertentangan dengan ilmu syariat. Jika usaha kita bertentangan dengan ilmu syariat, baru itu bukan dikatakan tawakal. Misalkan suami kita keluar dari rumah, mencari ifkah, mencari nafkah, berdaganglah misalkan. Butuh di dalam dagang itu butuh modal. Sehingga suami kita mencari modal dengan meminjam sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misalkan menggunakan ribawi. Berarti suami kita bukanlah orang yang termasuk tawakal. Meskipun suami kita sedang berikhtiar. Karena tawakal itu tidak akan bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi contohlah, siapakah makhluk yang Allah ciptakan yang lebih banyak tawakalnya? Kalau di dalam suatu keterangan itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang mempunyai 2 tangan atau yang mempunyai 2 sayap. Kita punya 2 tangan. Kita termasuk makhluk yang lebih banyak diberikan potensi ketawakalannya oleh Allah. Kalau seperti hewan yang lain, seperti ayam gitu kan, seperti burung-burung, itu adalah makhluk-makhluk yang bertawakal kepada Allah. Merpati, burung merpati itu adalah makhluk yang paling tawakal oleh burung merpati itu adalah burung yang paling atau makhluk yang paling tawakal kepada Allah. Sehingga Tata itu pernah baca di dalam salah satu referensi kitab mencontohkan yang mana ketawakalannya yang bisa kita ambil hikmah dari sosok ini. Burung merpati dari sosok. Ya maksudnya dari burung merpati. Burung merpati itu keluar pagi hari dalam keadaan perut kosong. Kemudian pulang kembali ke tempatnya, udah penuh telihnya. Diberikan makanan-makanan itu kepada anak-anak-anaknya. Itulah ketawakalannya merpati. Tidak lekas pulang ke rumahnya atau ke kandangnya atau ke tempatnya kalau belum penuh makanan untuk anak-anaknya. Dan sifatnya burung-burung itu adalah istiqomah. Ya. Jadi kalau kelelawar ya mencari makannya malam, ya udah malam aja. Itu kelelawar tidak pernah mencari makan pada siang hari. Kalau misalkan merpati siang hari, ya udah siang hari aja, tidak mencari pada malam hari. Ya, berbeda dengan hewan-hewan yang tidak punya sayap, seperti ular misalkan gitu ya. Nah, itu kurang tawakal. Kemudian dari tawakal kita melanjut menjadi orang yang karena kita sudah bisa bertawakal, kita berikhtiar dan kita berserah diri kepada Allah, maka akan meningkat keimanan kita menjadi orang yang tafwid. Apa itu tafwid? Jadi tafwid itu adalah orang yang bisa berserah diri kepada Allah. Ya Allah, mampunya aku sholat seperti ini, aku pasrahkan sholatku kepadamu ya Allah.
Atas dasar ilmu yang aku ketahui bahwa sholat hukumnya adalah seperti ini, aku terapkan dari dasar ilmu yang aku ketahui, maka sekarang aku sholat, ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Setelah kita sholat, pasrahkan sholatku ini kepadamu, ya Allah. Itu adalah udah tingkatan kepada orang yang bertauhid. Sesudah kita bisa menjadi melewati orang yang tauhid, maka akan menaik lagi, yaitu kita menjadi orang yang lebih bersabar kepada Allah. Artinya orang yang bersabar itu adalah orang yang bisa menerima akan kadar bagian yang Allah berikan kepada diri kita. Pada saat ini kita dicoba oleh Allah, diberikan kebahagiaan, kita sabar di dalam kebahagiaannya itu, tetap bisa melaksanakan ibadah, tidak menjadi orang yang lalai kepada Allah. Di dalam kekayaan jangan dikira, di dalam kesenangan, di dalam kekayaan, di dalam kesehatan itu secara hakikatnya adalah uji coba dari Allah. Kita bisa sabar gak diberi oleh Allah kekayaan yang banyak? Ketika kita fakir, kita masih suka mendengarkan pengajian ke majelis taklim, tapi kok udah kaya, kita jadi gak senang ngaji ke majelis taklim. Berarti kita udah gak sabar. Diberi ujian oleh Allah akan kekayaan. Kita dicoba oleh Allah, diberikan suatu musibah, mungkin kita berpikir adalah musibah, kebanyakan berpikir. Kenapa? Diberi sakit, diberi harta yang dulunya banyak sekarang menurun. Ya, belum cobaan anaknya beginilah, begitulah. Sabar tidak, itu adalah sebetulnya hakikatnya bagian dari Allah. Setelah sabar, tingkatan yang lebih tinggi dari sabar yaitu adalah ridho. Ya tentu, kalau orang yang ridho sudah tentu dia itu sosok orang yang sabar. Gak bisa kita dikatakan ridho aku akan segala cobaan yang kau berikan ya Allah, tapi kita gak sabar, ya gak bisa. Ridho itu lebih tinggi tingkatan daripada sabar. Sesudah ridho, maka kita akan menjadi orang yang berjuhud. Apa artinya berjuhud? Artinya orang yang berjuhud sudah tidak melihat lagi akan dunia. Sudah tidak tergoda lagi, sudah tidak terbius lagi akan kemewahan dunia. Semakin sulit ini. Ini orang yang berjuhud. Bukan artinya orang yang berjuhud itu orang yang tidak kaya, tidak. Nabi Sulaiman adalah orang yang paling kaya di muka bumi ini. Bukan berarti Nabi Sulaiman tidak juhud kepada Allah. Karena itu sudah bagian dari Allah bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling terkaya di muka bumi. Lantainya saja dari emas, dari berlian. Ya. Tetapi kekayaannya itu tidak membuat dirinya, hatinya merasa mengagungkan akan apa yang Allah titipkan kepada Nabi Sulaiman. Jadi orang yang juhud itu bukan orang yang fakir, yang tidak punya harta, bukan. Orang yang juhud itu berarti bukan orang yang terlihat tampak mewah, bukan. Itu yang bisa dirasakan oleh hatinya. Sejauh mana hatinya yang sudah tidak merasa membutuhkan lagi terhadap dunia. Sehingga orang yang juhud ketika diambil seluruh hartanya, tidak akan hatinya merasa sedih sedikit pun. Seperti Nabi Ayub alaihi salam, seorang raja. Sosok seorang raja yang begitu sangat kaya sekali Nabi Ayub alaihi salam. Anaknya diambil, hartanya diambil. Ya, prajurit semuanya diambil. Tidak sedikit pun hatinya Nabi Ayub alaihissalam merasa sedih. Hatinya udah penuh dengan juhud. Kita punya uang, hilang uang kita, 500.000 gak bisa tidur kita. Ya, jauh dari juhud. Sesudah kita meningkat kepada zuhud, maka yang terakhir itu adalah ibadah apa? Taubat. Itu adalah 12 ibadah zahiriyah dan 16 itu adalah 6 ibadah zahiriyah dan juga 6 ibadah batiniyah. Isi dari makna kandungan lafaz la ilaha illallah. Mungkin ini sedikit bisa kita pahami akan taat ini. Yang mana taat seorang hamba kepada Allah merupakan tanda atas kema'rifatannya. Apa itu ma'rifat? Secara pendeknya, ma'rifat itu adalah pengetahuan hamba kepada Allahnya.
Sejauh mana orang tersebut bisa mengetahui Allah. Ya. Ilmu apa? Ilmu juga sama pengetahuan. Hanya saja tingkatan ma'rifat itu lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu pengetahuan, ma'rifat juga pengetahuan. Sekali lagi hanya saja tingkatan ma'rifat itu lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu itu bisa menjadikan kita sabab faktor kita semakin mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu merupakan faktor pendorong kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Itu ilmu. Dikarenakan kita sudah tahu ilmunya, oh ternyata kata ilmu kita harus melaksanakan ibadah ini. Dikarenakan sebab apa? Sebab ilmu. Mungkin kita sering mendengar ada sosok seorang ulama yang arifin. Suka gak kita mendengar? Ini ada, Masya Allah, ini adalah sosok seorang ulama pengarang ini kitab yang arif. Itu arif itu adalah yang ma'rifat. Arif itu adalah yang ma'rifat. Sosok orangnya dikatakan bukan ma'rifat. Sosok orangnya itu dikatakan arif atau arifin. Yaitu sosok orang yang penuh sekali di dalam dirinya kebijaksanaan, yang bisa melaksanakan ilmu yang telah ia ketahui. Sekali lagi, orang arif itu adalah orang yang sangat bijaksana, yang bisa melaksanakan ilmu yang telah ia ketahui dari dasar ilmunya. Itu adalah arif. Itu adalah ma'rifat. Maka pantas ma'rifat itu lebih tinggi, lebih agung pangkatnya dari ilmu. Di dalam ini kitab Naqshaih kan dikatakan, apabila orang yang banyak taatnya, maka banyak ma'rifatnya. Orang yang banyak taat itu berarti mau ibadah zahiriyah atau ibadah batiniyah yang sudah barusan teteh terangkan, itu maka menunjukkan orang tersebut semakin banyak ma'rifatnya kepada Allah. Jadi maksudnya adalah sejauh mana kita itu mengenal, sejauh mana kita itu mengetahui akan Allah. Tetapi ini yang harus perlu digarisbawahi. Ingat, ini perlu harus digarisbawahi ya. Mendengarkannya jangan sampai ngantuk. Karena adalah ilmu tauhid. Ini ilmu tauhid. Jadi sejauh mana kita mengetahui kepada Allah itu adalah bukan pada zatiyahnya Allah. Sekali lagi, sejauh mana kita sebagai seorang hamba mengetahui kepada Allah bukan dari zatiyahnya Allah. La. Tetapi dari mana? Dari sifat-sifatnya Allah. Bukan zatiyahnya Allah. Kenapa bukan dari zatiyahnya Allah? Karena zatiyah Allah di dalam kitab Tijan itu dikatakan adalah ghawamidil ilbil kalam. Artinya ghawamidil ilmil kalam itu adalah dari yang dalam, dari yang paling terdalam. Dari ilmu yang dalam, dari yang paling terdalam. Sedangkan pengetahuan kita, makrifat kita kepada Allah itu adalah dari sifat-sifatnya Allah. Yang harus kita terapkan di dalam jiwa kita. Seperti Allah mempunyai sifat Rahman, Allah mempunyai sifat Rahim. Kita semakin yakin dengan dasar keimanan kita, kita semakin yakin, kita semakin membenarkan di jiwa hati sanubari kita bahwa Allah itu Rahman, Allah Rahim, Allah Rauf, Allah Jabbar, Allah Ghaffar, Allah Qahhar, dan Allah sifat-sifat yang lainnya. Misalkan di dalam sifat Asmaul Husna, itu adalah sifat-sifat Allah. Jadi kita mengetahui itu bukan zatiyahnya Allah, tetapi apa? Sifat-sifatnya Allah. Maka pernah gak ketika kita waktu kecil, talar ya Asmaul Husna. Kalau kita talar Asmaul Husna, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Ya kalau untuk anak-anak sih nggak apa-apa ya. Itu adalah sebagai suatu penyemangat bagi anak kita sehingga anak kita mau menalar akan sifat-sifatnya Allah. Tetapi setelah kita dewasa kita lebih paham. Oh yang dimaksudkan itu adalah bukan hanya sekedar menalar akan Asmaul Husna. Tetapi sejauh mana sifat-sifat Allah yang Allah miliki yang kita tancapkan jauh keimanan hati sanubari kita. Sedangkan akan zatiyahnya Allah, menurut i'tiqadiyah akidah ahli sunnah wal jamaah, menetapkan bahwa zatiyah Allah itu bisa tampak terlihat oleh siapa? Oleh hamba-hambanya Allah di tempat surganya Allah bagi orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Ini adalah i'tiqadiyah akidah ahli sunnah wal jamaah.
Karena Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bahwa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada makhluknya Allah, itu bukan ketika kita masuk ke dalam surganya Allah. Jadi nikmat surga itu bukan nikmat yang terbesar, bukan. Kenapa? Karena surga itu adalah makhluk Allah. Karena surga itu adalah yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan apa yang nikmat yang paling besar, yaitu adalah ketika kita sebagai hambanya bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Dzatiyahnya Allah. Kapan? Nanti di surganya Allah. Jadi kalau kita masuk ke dalam surganya Allah, maka kita akan dibuka hijab. Artinya dibuka hijab itu akan dibuka penghalang antara kita dengan Rabbnya, dengan Dzatiyahnya Allah. Cuman memang itu tergantung akan derajatnya. Ada Allah yang berkunjung kepada hambanya 1 bulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang setiap hari, ada yang setiap jam. Itu tergantung akan derajat-derajatnya kita. Ya, secara hakikatnya itu pun derajat yang diberikan oleh Allah. Nah, begitu ya. Jadi insya Allah sudah terbayangnya sedikit-sedikit ya. Jadi inti dari kitab referensi Nasaih Al-Ibad ini adalah sejauh mana kita bisa taat kepada Allah, berarti itu menunjukkan sejauh mana kita bisa berma'rifat kepada Allah. Karena apa? Karena zahir merupakan cerminan dari batiniah kita. Mudah-mudahan ilmu yang teteh bacakan sebagai perantara hanya sekedar membacakan saja di dalam kitab ini Nasaih Al-Ibad, bisa kita ambil manfaatnya yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.